Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Put the bang bang. Come on, turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, but my Halo teman-teman, kali ini saya akan berbagi informasi dan cara bagaimana memelihara ikan belida yang baik dan benar. Tapi sebelumnya jangan lupa dulu di subscribe NFM channel ya, biar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi yang positif buat teman-teman semua. Ikan belida ini memiliki nama latin Notopetrus cutala. Ikan ini ditemukan di Asia Tenggara, di Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Ikan belida ini kawan-kawan mendiami danau, rawa, dan perairan stagnan yang bergerak lambat di sungai yang ukuran sedang hingga sungai yang berarus besar. Sedangkan di Indonesia, ikan belida ini tersebar di Sumatera, di Jawa, di Kalimantan. Ikan belida ini salah satu hewan nokturnal, jadi dia ini suka bergerak di malam hari atau aktif di malam hari. Kemudian ikan ini dikategorikan sebagai ikan predator yang suka memakan ikan kecil yang masih segar, juga cacing dan juga katak ataupun udang. Ikan belida ini banyak digemari teman-temannya. Selain bisa dijadikan sebagai ikan hias, ikan ini juga bisa dikonsumsi. Ikan belida ini identik dengan istilah kenai fish, memiliki badan yang pipih, memanjang, dan tubuhnya agak melengkung. Kemudian ada corak-corak di tubuhnya yang menjadikan itu salah satu daya tarik dari ikan belida ini. Dalam memelihara ikan belida ini teman-teman, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah masalah akuarium. Akuarium untuk ikan belida ini tidak perlu terlalu besar, yang ukuran sedang pun cukup. Dengan ukuran 60 kali 40 kali 35 juga masih bisa teman-teman. Kemudian harus memiliki sistem aerator atau filtrasi yang baik, jadi airnya itu tetap bersih dan terjaga. Dan juga jangan lupa ini suhu airnya ini teman-teman harus di kisaran 24 sampai 28 derajat Celcius ya. Yang kedua itu adalah menambahkan ornamen atau tanaman air dan juga beberapa batang kayu sebagai tempat persembunyian dari si ikan belida ini. Jangan lupa juga ditambahkan pasir. Kemudian juga jangan lupa disisakan ruang kosong di akuarium itu sebagai tempat ikan belidanya untuk berenang. Yang ketiga adalah harus menjaga intensitas cahaya, supaya cahaya di akuarium itu jangan terlalu terang teman-teman, karena ini kan belidanya hewan nokturnal, ikan yang aktifnya tuh di malam hari. Jadi di siang hari itu dia kebanyakan bersembunyi. Jadi kalau bisa cahaya lampunya itu yang agak redup. Kalau perlu pun di malam hari itu jangan pakai lampu untuk akuarium, dimatikan saja. Jadi ikannya itu akan bergerak tanpa adanya cahaya yang terlalu terang gitu. Kemudian teman-teman, tips yang keempat itu adalah menjaga kondisi akuariumnya dan juga sumber airnya. Jadi kalau bisa akuariumnya itu harus tetap bersih dan sumber airnya itu tetap lancar dan juga bersih ya teman-teman, sehingga ini mencegah penyakit wabah white spot. Jadi ini seringkali terjadi bagi para pemula, sehingga ikannya pun sakit dan juga bisa berujung pada kematian. Kemudian adalah kalau teman-teman ingin menggabungkan ikan belida dengan ikan lain, gabungkanlah dia dengan ikan yang berukuran lebih besar dari dia. Karena jika ikannya ukuran lebih kecil, maka ikan belida ini akan memakannya, karena kan ikan belida ini bersifat predator juga teman-teman ya. Jadi kalau digabung kayak gitu yang agak lebih besar lah dari ikan belidanya. Kemudian tips terakhir dari saya teman-teman adalah mengenai makanan ikan belida. Mungkin ada beberapa yang mengalami kalau ikan belida mereka itu suka makan pelet, dan ada juga yang tidak. Jadi kalau teman-teman ingin memberikan makanan ikan belida seperti ikan kecil, itu harus dalam jumlah banyak ya kawan-kawan, karena ikan belida ini kan dikenal sebagai ikan yang lambat gitu. Jadi kalau ikan kecil banyak di akuarium yang kita punya, maka ikan belida dengan gampang akan memangsa atau memakan ikan kecil tersebut. Nah, jadi tetap dijaga ya, ikan kecil itu harus ikan yang segar atau ikan yang tidak ada penyakitnya teman-teman ya.